Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Risa Filzah dengan NIM A1B1230091. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Lucia Oktriwini MPD. Saya akan menjelaskan secara singkat dan memberikan contoh mengenai strategi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran. Ada 9 strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran kognitif, di mana strategi ini lebih menekankan pada proses berpikir siswa, yaitu berupa pemahaman, penelaran siswa terhadap memecahkan masalah. Nah, strategi ini lebih mengutamakan pada proses belajar siswa daripada hasil belajar siswa. Contohnya itu, guru dapat memberikan lembaran yang berisi teks cerita yang kemudian dibaca oleh siswa. Setelah itu, guru dapat memberikan instruksi kepada siswa untuk menjawab pertanyaan berupa apa isi dari cerita tersebut, siapa tokoh dalam cerita tersebut, di mana latar cerita, dan pesan moral apa yang dapat diambil. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran efektif. Strategi ini lebih menekankan pada pembentukan nilai, sikap, dan karakter yang ada pada siswa. Contohnya itu dalam pembelajaran pada materi puisi. Nah, guru dapat memberikan arahan kepada siswa untuk mencari satu puisi dan menuliskan nilai-nilai positif yang ada dalam puisi tersebut dan kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini lebih menekankan kerjasama dalam kelompok, di mana siswa bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, contohnya itu, guru dapat membagi siswa dalam beberapa kelompok, dan kemudian guru memberikan arahan kepada siswa untuk mementaskan satu drama berupa cerita rakyat. Nah, di mana di sini siswa dapat membantu satu sama lain demi keberhasilan dan mencapai pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat itu ada strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ini lebih dikenal dengan metode ceramah, di mana peran guru lebih dominan dalam pembelajaran. Contohnya itu pada materi teks pidato, di mana guru terlebih dahulu menjelaskan apa saja struktur dalam pidato, dan siswa dapat mendengarkan secara seksama dan mencatat apa saja yang disampaikan oleh guru. Nah, dan kemudian guru memberikan arahan kepada siswa untuk mencoba membuat teks pidato sendiri. Yang kelima, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir kritis siswa dalam mencari dan menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan suatu masalah. Contohnya itu pada materi struktur dan ciri-ciri teks deskripsi. Guru dapat memberikan beberapa contoh teks deskripsi kepada siswa tanpa memberikan teori terlebih dahulu. Siswa diminta untuk membaca dan mengamati teks tersebut. Nah, setelah mahasiswa mengamati, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan dari bagian ini merupakan struktur apa dan kata-kata apa yang sering digunakan. Setelah itu, siswa dapat menarik kesimpulan dari struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi berdasarkan hasil temuannya sendiri. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam menemukan materi dan menghubungkannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pada strategi ini, siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dan mampu menemukan konsep-konsep yang akan dipelajari. Contohnya itu pada materi teks prosedur. Nah, siswa diminta untuk menuliskan langkah-langkah makanan favorit yang mereka sering makan di rumah. Nah, setelah itu mereka bisa membagikan hasil tulisan dan mendiskusikan perbedaan dan persamaan dari langkah-langkah yang mereka buat. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengetahui langkah-langkah dalam menulis teks prosedur saja, namun juga mampu menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Yang ketujuh, strategi pembelajaran metakognitif. Strategi pembelajaran ini menekankan pada kesadaran terhadap proses berpikir dan belajar pada siswa. Strategi ini membantu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pemahaman serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah dan memahami materi. Contohnya itu pada menulis cerita cerpen, yang dimana langkah awal siswa dapat merencanakan cerpen seperti apa yang akan ditulis dengan tema seperti apa. Setelah itu, saat menulis, siswa dapat memantau apakah cerita cerpennya sudah runtun dan apakah pesan dalam cerpen tersebut dapat tersampaikan. Nah, seterusnya itu ada mengevaluasi. Setelah menulis cerpen, siswa dapat mengevaluasi apakah
cerpen tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal. Nah, setelah itu, siswa dapat merefleksi apakah setelah diperbaiki, cerpen tersebut dapat menarik dan strategi apa saja yang sering digunakan dalam menulis cerpen itu sendiri. Yang kedelapan, strategi berbasis masalah. Strategi ini menempatkan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada strategi ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan mencari solusi melalui diskusi dari masalah yang ingin diselesaikan. Nah, contohnya itu dalam menulis teks argumentasi, di mana guru pada awal menghadirkan isu atau masalah mengenai hoaks atau berita palsu pada media sosial. Setelah itu, siswa diminta untuk berdiskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber tentang isu tersebut. Setelah itu, siswa dapat menuliskan teks argumentasi mengenai pentingnya berpikir kritis dalam menerima informasi. Nah, melalui hal tersebut, siswa dapat dilatih dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengembangkan teks argumentasi, serta mengembangkan berpikir kritis pada siswa. Yang kesembilan atau yang terakhir, strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada strategi ini, guru menggunakan proyek atau kegiatan nyata dalam pembelajaran. Siswa dapat terlibat aktif dan bekerja sama secara kelompok dalam menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu pada materi poster, di mana guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu, guru menginstruksi untuk membuat poster tentang gambar membaca. Nah, disinilah terjadi kerjasama antara siswa dalam membuat poster tersebut, di mana siswa saling membantu dalam membuat poster. Setelah itu, siswa dapat mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas.